Karena hidup ini bukan hidupnya manusia, maka manusia semuanya mati. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai kini. Mati semua. Kenapa? Karena manusia tak punya hidup. Karena manusia tak punya sifat apa-apa. Semua sifat yang ada pada diri manusia itu berawal, berpusat, terpancar dalam uripe Allah. Ketika ada hidupnya Allah itulah maka keluarlah semua sifat-sifat itu. Karena sesungguhnya sifat itu hanyalah ya sifat Allah sendiri. Allah Maha Pembunuh, Allah Maha Marah, Allah Maha mendatangkan bala dan ujian. Dikira Allah punya sifat baik saja. Semuanya sifatnya Allah. Allah Maha Pembunuh. Bila bukan Allah yang membunuh mereka-mereka yang dulu diciptakan, siapa lagi? Apa manusia bisa membunuh? Bila tak ada uripe Allah, ya tak akan ada pernah pembunuhan. Ya Allah Maha mencipta, Maha menghidupkan, Maha mematikan. Jadi hidup dan mati itu hanya milik Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, bahkan hidup dan matiku hanya milik Allah. Nah, jelas bukan bahwa hidup dan mati itu ya Allah, bukan manusianya. Karena kita selama ini memahami Al-Quran versi hawa nafsu, seolah-olah hidup dan mati itu manusianya. Sedangkan Allah tak pernah ada di dalam dada kita kecuali diri kita sendiri. Karena kita hanya beriman kepada iblis dan setan yang merasa ada. Kul, katakanlah wahai seluruh umat manusia, apapun nama agamamu, nama Tuhanmu, katakanlah di dalam hatimu sendiri-sendiri. Huwa, hidup ini yang selama ini kau akui, itulah bukan hidupmu, bukan ciptaanmu. Kapan kau menciptakan hidup? Dialah Allahu yang bernama Allah itu, yang bernama Allah, yang bernama Gusti, yang bernama Sang Hyang Widi, yang bernama apapun, Romo dan sebagainya. Ahad, tunggalkanlah, maknanya kembalikanlah. Kembalikanlah ya kepada uripe Allah, bukan hidup manusiamu. Kalau hidup ini hidupnya manusia, ya tidak ada orang mati, hidup semua fase sesak dunia ini. Maka Allah membunuh manusia-manusia yang terdahulu guna untuk apa? Untuk menggelar manusia-manusia yang akan datang. Itulah keadilan Allah. Kalau tidak dibunuh oleh Allah manusia-manusia itu, maka dunia akan penuh sesak, banyak pertengkaran dan sebagainya. Sekarang saja banyak perbedaan dan pertengkaran, banyak perdebatan, rebutan Tuhan, padahal tidak punya Tuhan kok rebutan Tuhan. Karena perdebatan itu ada karena manusianya belum ketemu. Ya debat terus, tapi bila manusianya sudah ketemu, enjoy saja. Senyum dewe. Kenapa? Karena sudah tahu rahasia alam semesta ini. Kita lanjutkan ayatnya. Katakanlah wahai umat manusia. Ini Allah yang menafsirkan, bukan manusianya. Kalau manusia yang menafsirkan, katakanlah Muhammad, seolah-olah Muhammad yang sudah wafat itu. Tapi Muhammad itu takkan pernah wafat. Siapakah hakikat Muhammad itu? Ya seluruh manusia inilah. Muhammad Rasulullah itu, Muhammad yang wafat itu hanyalah simbol-simbol kemanusiaan. Ya harus seperti contohnya. Kita harus mencontoh seperti Muhammad Rasulullah. Mencontoh apanya? Mencontoh iman yang ada di dalam dadanya. Muhammad, bukan kamu yang melempar, tapi aku yang melempar. Berarti Muhammad itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Hanya Allah lah yang apa-apa, hanya Allah lah yang bersiapa-siapa. Jadi siapa yang melahirkan? Apa manusia bisa melahirkan? Kalau kita merasa bisa melahirkan dan bisa menciptakan anak,
dan bisa menciptakan segala apapun, berarti apakah kita tidak sama dengan Fir'aun yang merasa jadi Tuhan? Silahkan Anda sendiri-sendiri. Kul katakanlah huwa, dialah hidup, Allahu yang bernama Allah atau Tuhan siapapun namanya. Ahadkanlah, esakanlah maknanya kembalikan. Itu bukan hidupmu. Itu bukan milikmu. Kemudian ayatnya Allahus Somad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Apa maknanya Allah tempat meminta segala sesuatu? Bila tak ada uripi Allah, apakah Anda bisa tahu segala sesuatu? Bila tak ada uripi Allah, apakah Anda tahu bahwa diri Anda sesuatu yang disebut manusia? Bila tak ada uripi Allah, apakah Anda tahu, apakah saya tahu bahwa diriku segala sesuatu ini bernama sesuatu yang bernama Abdul Halim. Bila tak ada uripi Allah, apakah aku bisa menyaksikan badan-badan ini, pergerakan ini, apa yang dimaui badan ini? Itulah segala sesuatu itu maknanya. Allah tempat meminta segala sesuatu. Maknanya kembalikanlah segalanya kepada Allah, maka engkau takkan pernah minta-minta lagi, alias enjoy saja. Bila manusianya masih minta-minta, ya gero-gero, minta tolong-tolong di dalam neraka, tolong, aku butuh ini, aku pingin ini. Ya ahli neraka yang masih butuh dunia, tidak butuh Allah. Bagi orang-orang yang sudah membutuhkan Allah dan sudah ketemu dengan Allah, ya tidak minta-minta lagi. Kenapa? Allah lebih tahu apa yang kumaksudkan daripada aku sendiri. Maka demikian bisa enjoy saja, nonton Allah, nonton karepe Allah, nonton filme Allah sambil makan popcorn. Kita lanjutkan ayat yang ketiga. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Nah, ini menekankan bahwa yang punya anak dan yang diperanakkan hanya manusia. Sehingga masing-masing manusia seperti saya ini seolah-olah jadi Tuhan sendiri di dalam dadanya. Karena seolah-olah semua ciptaan Abdul Halim. Aku duduk ini kan ya ciptaanku. Aku bicara ini kan ya aku yang bicara. Aku melihat, ya aku yang melihat segala sesuatu. Aku yang memikirkan segala sesuatu. Aku yang menerka segala sesuatu dengan terkaanku sendiri. Itulah manusia seolah-olah jadi Tuhan. Memang pandai Allah itu. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Allah bersembunyi di balik manusia. Maka ketika kita, Anda, saya berani membuka topeng siapa Abdul Halim ini, Anda berani membuka topeng siapa diri Anda, buka dulu topengmu, maka akan tahu siapa sebenarnya yang melahirkan, siapa yang sebenarnya yang dilahirkan. Yang melahirkan, yang dilahirkan, Anda akan tahu bila sudah membuka topeng Abdul Halim ini. Jika Anda berani membuka topeng diri Anda sendiri, maknanya jika Anda berani bunuh diri, membaiat diri Anda sendiri. Kalau tak bisa membaiat diri Anda sendiri, ya cari tukang baiat atau cari guru-guru pembimbing agar bisa membaiat Anda bila Anda tak bisa membaiat diri Anda sendiri. Ya kalau kita membaiat diri kita sendiri seperti ceritanya malaikat Israel yang mencabut nyawanya sendiri dengan menjerit-jerit. Wow, saking sakitnya.
Tapi bila Anda sudah tak bisa lagi mencabut nyawa Anda sendiri, carilah penjagal atau cari guru-guru makrifat yang sudah ketemu. Dan untuk